Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita sama-sama dengarkan kajian Asur tentang tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 38-39 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muzaid Abu Sifa SPDI. Pada beliau kami persilakan. Kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang offline di masjid, kemudian yang online melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, curahan rahmat dan hidayah yang Allah berikan buat kita semua, sehingga pagi ini kembali kita bisa bermuajahah dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi ini menjadi satu aktivitas yang akan menambah investasi kebaikan kita di sisi Allah dan membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita, Rasul kita yang tercinta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah, pengikut Rasulullah yang bisa terus istiqamah dengan ajaran beliau hingga akhir hayat kita nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Dan kedua ayat ini adalah merupakan penutup dari kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya, setelah dari ayat 30 ya, dari ayat 30 ini bercerita atau menyampaikan kisah tentang Nabi Adam. Nah, diakhiri ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, qulna,
ihbitu minha, turunlah kamu minha dari surga itu, jami'an, semuanya. Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Yang dimaksud dengan semuanya itu adalah Adam, kemudian istrinya, termasuk juga iblis. Ya, semuanya diperintahkan untuk turun dari surga. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika datang kepada kalian minni, dariku, dari Allah, huda, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Inilah terjemahan ayat 38 dan 39 yang merupakan sekali lagi penutup kisah Nabi Adam alaihissalam kemudian bersama dengan istrinya. Di awal ayat 30 Allah sampaikan kepada malaikat mau menciptakan manusia yang tugasnya atau fungsinya sebagai khalifah. Kemudian Allah karuniakan manusia yang diciptakan itu yang diberi nama Adam dengan karunia ilmu yang membuat Adam atau manusia secara keseluruhan menjadi makhluk yang paling mulia, paling istimewa. Kemudian diperintahkan juga kepada iblis untuk bersujud, malaikat juga untuk bersujud. Hanya malaikat yang bersujud, sedangkan iblis menolak. Mereka menolak karena kesombongan mereka salah satunya. Ya, karena kesombongan mereka, akhirnya iblis itu dilaknat. Dan ini membuat iblis sakit hati kepada Adam khususnya. Maka dia meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, dan dia bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya dari jalan yang benar. Nah, terjadilah peristiwa iblis membujuk kepada Adam, kemudian juga kepada istrinya untuk mendekati satu pohon. Nah, akhirnya mereka berdua terpengaruh, didekati pohon itu, kemudian juga dicicipi buahnya. Yang ini membuat akhirnya Adam itu terusir dari surga, yang dikeluarkan dari surga. Tetapi Adam meminta kepada Allah agar diajarkan caranya bertaubat. Maka Allah ajarkan Adam untuk bertaubat dengan kalimat yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian Allah terima taubatnya Nabi Adam, tapi tetap keputusan Allah sudah berlaku, mereka semuanya dikeluarkan dari surga. Nah, inilah yang Allah sampaikan kembali di ayat 38. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ayat per ayat, diawali dari ayat 38. Allah berfirman, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya dari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Adam, begitu pula kepada zaujatuhu, kepada istrinya, wa iblis,
dan juga kepada iblis. Hatta ahbatahum minal jannah, sehingga mereka semuanya ya diturunkan dari surga. Nah, ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Adam dan istrinya, juga kepada iblis. Diawali dengan kalimat ihbitu, turunlah kamu dari surga itu. Ya, karena ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain kecuali mereka semuanya melaksanakan perintah itu. Surga tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kenyamanan, akhirnya mereka harus tinggalkan. Dan mereka pindah ke tempat yang baru, yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan suasana yang mirip surga, dengan kondisi yang mirip surga, yaitu bumi. Ya. Nah, ini yang poin pertama yang perlu kita perhatikan. Ini adalah perintah, maka tidak ada lain yang harus mereka lakukan kecuali mereka mengikuti atau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah katakan ihbitu, turunlah kamu. Turunlah kamu dari surga itu. Nah, kita perhatikan kata ihbitu yang diterjemahkan dengan turun. Maka yang namanya turun berarti dia perpindahan tempat dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu namanya turun. Atau kalau di istilah lain itu Allah menggunakan istilah anzala. Nah, ini kalau terkait dengan Al-Quran, Allah menurunkan Quran dengan istilah anzal. Kalau di ayat ini memerintahkan kepada Adam, istrinya, dan iblis untuk turun dengan kata ihbit. Nah, tapi kita perhatikan yang namanya turun pasti dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, sehingga bisa kita pahami bahwa surga itu ada di tempat yang tinggi. Ya, surga itu ada di tempat yang tinggi. Nah, ini juga merujuk kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, dan di sana indaha jannatul ma'wa, ada surga yang tinggi. Atau di surah Al-Ghasyiyah juga ada. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah, gitu kan? Wujuhu yawma idzin na'imah, ada juga pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri. Li sa'yiha radiyah, karena mereka ridho dengan apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Fi jannatin 'aliyah, akhirnya mereka berada di surga yang tinggi. Ya, jadi surga itu memang berada di tempat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke surga, nah sehingga kita bisa melihat ketinggian surga itu seperti apa. Karena suka ada yang bertanya, surga itu sebenarnya ada di bumi atau di mana, gitu. Ya. Surga itu ada di tempat yang ditinggikan oleh Allah. Nanti adanya di mana kita akan tahu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan alam yang baru di yaumul akhir. Nah, ini hal kedua yang bisa kita perhatikan. Ya. Ketika Allah sampaikan atau perintahkan turunlah kamu dari surga, berarti surga itu ada di tempat yang tinggi. Pindah ke bumi, berarti bumi itu ada di tempat yang rendah. Dunia itu ada di tempat yang rendah. Maka jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang lebih mengutamakan yang rendah itu, yaitu dunia, daripada
yang tinggi, yaitu surga. Karena dunia fana, dunia sementara, ya, sedangkan surga itu adalah kekal. Kenikmatan dunia itu sebentar, tapi kenikmatan surga itu selamanya. Begitupun sebaliknya, kesulitan dunia itu sebentar, tapi kalau kesulitan di hari akhir itu nanti akan selamanya kita rasakan. Yang berikutnya jami'an, seluruhnya atau semuanya. Maka yang dimaksud dengan semuanya yaitu Nabi Adam, kemudian istrinya, begitu juga iblis, termasuk keturunannya Nabi Adam alaihissalam, kita, ya, termasuk kita. Makanya akhirnya kita ada di dunia, ya, bukan ada di surga, ya. Makanya ada orang yang baper sama Nabi Adam, gara-gara Adam nih, akhirnya saya hidupnya di dunia, padahal saya pengennya di surga, gitu. Ya, menyalahi Nabi Adam. Nggak perlu kita menyalahkan Nabi Adam, karena inilah memang takdir yang Allah sudah tetapkan atas diri kita. Tetapi yang tidak boleh kita lupa, surga itu adalah tempat kembali kita. Maka kita harus berupaya agar betul-betul nanti kita bisa kembali ke surga yang merupakan kampung halaman kita, meskipun kita ada di dunia. Nah, ini yang menjadi PR kita semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah sampaikan. Dan ketika Allah menyampaikan ini kepada Adam, istrinya, juga kepada iblis, ini dijelaskan oleh para ulama, ini melalui firman yang bisa didengar oleh mereka semuanya. Jadi kalamullah, Quran, atau firman Allah itu, baik itu Quran atau juga di kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi, kepada Rasul sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah satu ucapan yang memang bisa didengar. Pada saat itu, ketika diturunkan wahyu, bisa didengar oleh para Rasul, ya, meskipun memang melalui perantaraan malaikat Jibril. Atau ketika disampaikan secara langsung seperti kepada Nabi Adam, maka ini kalimatnya bisa didengar oleh mereka, oleh Nabi Adam, oleh istrinya, termasuk juga oleh iblis. Jadi bukan bukan kalimat yang tidak didengar oleh mereka, tapi kemudian turun kepada mereka. Kalau kepada Rasulullah dengan cara yang macam-macam, karena sudah melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, ini bagian pertama dari ayat ke-38, ya, ketika Allah menyampaikan perintah kepada Adam, kepada istrinya, dan juga kepada iblis. Kemudian bagian kedua dari ayat 38 ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa imma yatiyannakum minni huda, maka siapa yang mengikuti petunjukku, ya, yatiyannakum minni, ini ada satu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Di awal ayat 38 Allah sampaikan kulna, kami berfirman atau kami berkata, ya, tapi yang Allah gunakan itu adalah istilah kami, kulna, nahnu. Tapi di bagian tengah Allah sampaikan fa imma ya'tiyannakum minni, dariku, ana, saya. Ini terkait dengan petunjuk, ya, maka ulama kemudian menyebutkan petunjuk yang benar itu hanya petunjuk yang datang dari Allah, bukan dari yang lain. Hanya petunjuk yang datang dari Allah. Makanya kemudian terkait dengan petunjuk itu Allah sampaikan kalimat minni, dariku, bukan lagi menggunakan kulna, nahnu. Ya, meskipun nahnu di awal itu bukan menunjukkan banyak orang, ya, karena Allah tetap tunggal, Allah itu ahad, menunjukkan keagungan atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala
sehingga digunakan nah. Nah, tapi di sini ada sebuah penegasan bahwa petunjuk yang benar yang harus kita ikuti, yang akan membuat hidup kita selamat dunia dan akhirat, itu hanyalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Nanti Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan petunjuk itu kepada perantaranya. Siapa perantaranya? Perantaranya adalah para rasul, ya, para utusan yang dibangkitkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal, wajib kenal itu ada 25 nabi dan rasul. Tapi hakikatnya jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu banyak. Nah, melalui mereka inilah akhirnya kita mengenal ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah tidak ada. Lalu melalui siapa kita mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Yaitu melalui para ulama. Gitu. Karena mereka ini adalah sebagai pewaris Rasul. Al-ulama warathatul anbiya. Ya. Tapi kita juga perlu berhati-hati dengan sosok ulama ini. Ya, karena ternyata ada yang dikenal dengan ulama su, ya, ulama-ulama yang buruk. Kita harus belajar, kita harus menimba ilmu dari ulama-ulama yang benar, ya, ulama-ulama yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam kehidupan kita sekarang ini ya, membuat kita itu bisa mengenal atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Karena banyak orang kan sekarang mereka katanya berusaha mendapatkan hidayah, tapi cara yang mereka lakukan itu enggak benar. Ada yang katanya mau mendapatkan hidayah, tapi akhirnya mereka pergi ke satu tempat yang sepi, mereka bertapa di sana, dapatlah bisikan. Nah, bisikan itu yang kemudian mereka sebut sebagai hidayah. Akhirnya virallah itu sosok-sosok yang namanya Ahmad Musodi, ya kan? Terus siapa lagi? Macam-macam banyak. Ada Lia Aminuddin yang katanya udah mati ya. Ya, Lia Aminuddin. Begitu. Mereka mau dapat hidayah tapi dengan cara-cara yang kemudian tidak tepat, cara-cara yang salah. Akhirnya yang datang bukan hidayah Allah, yang datang itu adalah bisikan dari syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan ini. Ini menjadi sebuah pengingat buat kita. Jika datang petunjukku kepadamu, kemudian dilanjutkan faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjukku. Nah, ini ada satu ayat yang perlu kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh untuk datang kepadaku, kata Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalanku, siapa yang bersungguh-sungguh berpegang dengan petunjukku, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh benar-benar kami akan berikan petunjuk kepada mereka tentang jalan kami. Nah, apa maksudnya? Ternyata urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh kita santai-santai saja. Urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu harus kita pegang dengan sungguh-sungguh, dan kita harus berupaya agar hidayah itu tetap bisa kita pegang, tetap ada dalam diri kita, tidak lepas dari diri kita. Begitu. Karena memang ada hadis Rasul yang menyebutkan ada orang ketika pagi hari dia beriman kepada Allah, sore harinya dia kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia beriman kepada Allah, pagi harinya dia kafir. Dan ini kan kaitannya dengan hidayah. Maka Allah sampaikan tadi, walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh datang kepadaku, ya, siapa yang bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepadaku, lanahdiyannahum subulana,
Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk tentang jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akhirnya kita lakukan. Ketika Allah ciptakan kita, kemudian Allah sampaikan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan kita lakukan itu. Ya, kita jalankan ketaatan kepada Allah, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Sholat 5 waktu kita dirikan, sholat sunnah juga kita laksanakan, puasa kemarin Ramadan sudah kita laksanakan, terus berbagai perintah Allah kita lakukan. Ini upaya kita agar tetap berada dalam jalan hidayah. Nah, harapan kita cuma satu, agar kita tetap mendapatkan hidayah Allah sampai akhir hayat kita nanti. Begitu. Nah, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita ini dengan husnul khotimah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini bagian ketiga dari ayat 38. Akibat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikuti hidayah dari Allah. Apa kebaikannya? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan atau kekhawatiran atas mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang mungkin jadi pertanyaan, kalau dalam kehidupan kita sekarang, yang mana itu yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala? Ini mudah saja sebenarnya kan, kalau kita bertanya sekarang, di mana sumber hidayah Allah? Ada di hadapan kita, yaitu Al-Qur'an. Ya, makanya Allah sampaikan di awal surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah Alkitab, ya Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka disitulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan petunjuk Allah dalam kehidupan kita sekarang, buka Quran, dibaca Qurannya, dipelajari Quran. Akhirnya nanti akan terkuat. Kita akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya untuk diri kita semua. Ya. Makanya berbahagialah di para santri yang kesehariannya itu berdekat-dekatan dengan Quran. Ya. Baca Quran, kemudian hafalin Quran, terus mengkaji ayat-ayat Al-Quran, begitu. Bahagia mereka, banyak kebaikan yang mereka dapatkan. Tapi bahagia juga kita yang sudah mensupport aktivitas para santri. Mereka hafalin Quran bisa sehari 1 halaman. Kita sehari 1 ayat aja nggak nempel-nempel kan gitu kan. Tapi kita juga tetap berupaya. Ngafalin agak susah, ya udah kita support aja. Ya fasilitas buat mereka, ya biar mereka itu nyaman ketika mereka sedang belajar. Maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang mereka dapatkan. Begitu. Ya inilah Quran yang merupakan hidayah dari Allah buat kita, maka pelajari Quran. Kita baca Quran, kita hafal, kemudian kita kaji maknanya. Maka insya Allah hidayah itu akan Allah turunkan buat kita. Nah, 2 kebaikan, fala khaufun 'alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang tidak mereka khawatirkan itu adalah dalam perkara kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kehidupan dunia ini kan
Ya meskipun sementara, tapi ya ini real yang kita jalani sekarang. Ya ini kenyataan yang sedang kita jalani sekarang. Karena ini adalah kehidupan yang kita sedang jalani sekarang, ya kita perlu bersungguh-sungguh juga menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya kan di surah Al-Qasas itu Allah sampaikan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Saat kita itu fokus, konsentrasi mengejar kehidupan akhirat kita, wala tansa, jangan kamu lupakan nasibaka minad dunya, bagianmu dari kehidupan dunia ini. Kan gitu kan? Jadi ya kita juga harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan di dunia, biar kehidupan di dunia kita ini juga menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Karena itu juga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ukuran baik kehidupan di dunia ini adalah kita punya rumah yang nyaman, kita punya pasangan hidup yang baik, ya, kemudian semuanya itu bisa kita manfaatkan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Punya kendaraan pun juga demikian. Itu jadi sarana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata lain, kehidupan di dunia ini dengan segala sarananya itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang menuju akhirat. Tapi kalau di akhirat, maka tidak ada kekhawatiran. Itu maknanya adalah karena kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang tempat yang kita tuju. Dan itulah kesuksesan yang sejati. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Maka kalau kita bisa masuk ke dalam surga, itu akan membuat kita tenang dan tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini jaminan dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita berpegang teguh dengan petunjuk dari Allah, maka kita akan menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan penuh optimisme, dengan penuh keyakinan, meskipun masalah itu datang silih berganti. Ya kan? Kadang-kadang kita ketemu masalah yang bikin kita mentok, nggak tahu lagi harus gimana, bikin kita stres, kan begitu? Karena begitu berat terasa tekanannya. Nah, buat orang-orang yang dekat dengan Allah, yang yakin sama Allah, nanti Allah akan bimbing bagaimana keluar dari masalah yang dihadapi. Makanya setiap kali kita menemukan masalah, ya kita katakan, hai masalah, jangan katakan, ya Allah, kenapa aku punya masalah yang besar ini? Jangan. Tapi kita katakan, wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Gitu. Jadi masalah itu akan kecil dalam pandangan kita, dan nanti Allah akan membimbing kita keluar dari masalah yang kita punya. Begitu. Ini beberapa kali saya menghadapi satu episode kehidupan yang luar biasa, tapi kemudian kita pasrahkan sama Allah, ternyata ketemu jalan. Ya, ketemu jalan. Ya, karena Allah akan bimbing kita. Tapi kalau kita paksa dengan segala kekuatan kemampuan yang kita punya untuk menghadapi masalah yang besar itu, akhir kita malah makin payah, makin stres, makin bingung. Ya, karena kita mengandalkan kemampuan diri kita. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan sama Allah, pasrahkan sama Allah, sambil terus kita berikhtiar, nanti Allah akan ajarkan kita bagaimana cara keluar dari masalah itu. Nah, inilah yang Allah sampaikan di ayat ke-38. Berikutnya kita lihat ke ayat 39. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini mengabarkan kepada kita tentang akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang Allah berikan, tidak mau mengambil hidayah Allah itu sebagai jalan hidup mereka, tapi mereka malah mengambil yang lain. Ada jalan Allah, mereka ambil jalan selain jalan Allah. Ada hidayah Allah, mereka malah pilih petunjuk dari yang lain. Ada Al-Quran yang merupakan sumber kebenaran, mereka kemudian malah meyakini yang lain sebagai sumber kebenaran. Kafaru, ingkar. Ya, ini di awal-awal surah Al-Baqarah itu juga sudah disampaikan. Orang yang kafir itu adalah orang yang hatinya tertutup dari kebenaran. Kafaro yakfuru itu artinya menutupi. Maka yang tertutup itu hatinya tertutup dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kafir. Ya. Nah, kebenaran yang datang dari Allah itu adalah berupa Quran. Kemudian diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang tidak meyakini Quran, mereka yang tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah, itulah orang kafir. Nah, ini kan istilah yang ada dalam agama kita Islam terhadap orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau beriman kepada Quran. Itu orang kafir. Kalau istilah di luar itu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Majusi, ada orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Nah, dalam keyakinan kita mereka semuanya adalah orang kafir. Ya, karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, juga tidak beriman kepada Quran. Ya, hatinya tertutup mendapatkan kebenaran itu. Wa kadzabu bi ayatina, ingkar, selain kafir kemudian mendustakan ayat-ayat kami. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ada kemungkinan, ya, kalau kita perhatikan ayat ini, ada kemungkinan orang yang katanya dia beriman kepada Allah, katanya dia orang Islam, ya kan? Tetapi dalam kehidupannya mereka menjadi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap hidayah yang Allah turunkan. Kita perhatikan dalam kehidupan kita ini sekarang kan, akhirnya satu persatu kita bisa melihat, oh ternyata dia kan muslim gitu. Tapi kok gitu kan, sama Quran begitu amat, tapi kok sama ulama begitu amat, tapi kok sama ajaran Islam begitu amat gitu. Padahal dia muslim. Nah, ini yang Allah sampaikan. Mungkin ada di antara mereka orang yang mengakunya beriman sama Allah. Dia mengaku sebagai umat Rasul, tetapi terhadap ayat-ayat Allah, terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul, kok kelihatan antipati, kok kelihatan gak suka, gak senang. Sangat mungkin. Jadi bukan cuma orang kafir yang memang dalam keyakinan kita mereka kafir di luar Islam. Bisa jadi ada di lingkungan internal Islam justru mereka menjadi orang-orang yang juga ingkar terhadap atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap mereka ini ya disampaikan ulaika ashabun nar, mereka ini adalah penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
amma ahlun nar, adapun penghuni neraka itu, alladzina hum ahluha, yang memang penghuninya, fala yamutuna fiha wala yahyaun, mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Jadi ada di antara hidup dan mati. Ya kalau mati udah mati, selesai. Tapi ternyata enggak, mereka enggak mati-mati. Atau disebut hidup, ya kalau hidup logikanya itu kalau hidup ya hidup tenang, hidup nyaman begitu kan. Tapi ternyata enggak juga. Kenapa? Ya karena mereka menghadapi azab, menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan. Ya, sehingga disebut hidup enggak, mati juga enggak. Walakin, namun atau akan tetapi, aqwamun asabathumun nar bi khotoya. Ada beberapa kaum yang masuk neraka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Fa'amatathum imatat, maka matilah mereka karena api neraka tersebut. Hatta idza saru fahman udzina fis syafa'ah. Nah sehingga karena mereka itu dibakar kemudian mati, angus jadi arang, ya menjadi arang. Udzina fis syafa'ah, diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Nah ini merujuk kepada orang yang ketika dia meninggal tetap menjadi muslim, tapi hidupnya ada dosa yang dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia akan masuk neraka, dibakar di sana, tapi kemudian dimatikan oleh Allah jadi arang. Setelah itu dia akan dapat syafaat. Ya, dia akan dapat pertolongan. Setelah bersih dosanya, dia akan dipindahkan masuk ke dalam neraka. Nah, kita mau yang mana? Yang gak hidup gak mati, atau akhirnya bisa mati terus dikasih syafaat? Pilihnya yang mana? Hah? Pilihnya jangan yang dua-duanya itu. Ya pilihnya yang jangan sempat masuk ke neraka, gitu kan? Itu yang kita harus upayakan. Ya udah nggak apa-apa deh, saya masuk dulu, habis itu kan dikeluarin tuh masuk surga. Akhirnya jangan. Ya kalau bisa kita berdoa sama Allah masuk ke surga langsung, nggak pakai mampir ke neraka. Nah itu mengerikan. Meskipun hanya sehari 2 hari di sana cuma mengerikan. Ya jangan lupa sehari di sana kan sama dengan 1000 tahun di sini, masya Allah. Ya alhamdulillah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup saya ingin sampaikan beberapa penjelasan Rasulullah SAW tentang neraka. Ini yang mudah-mudahan membuat kita semakin bersungguh-sungguh menjauhkan diri kita dari neraka, dan semakin bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah neraka yang merupakan tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang mendustakan Rasul, mendustakan Allah, orang yang melanggar syariatnya. Itulah neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, ya Allah, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam neraka faqad akhzaita, maka sungguh engkau telah hinakan dia. Ya, jadi itulah kehinaan kita yang sesungguhnya kalau kita masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya kalau kita masuk ke dalam surga, itu adalah kemuliaan kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Nah, seperti apakah neraka itu? Ya, ini sedikit saja ya, beberapa penjelasan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yu'ta bin nari yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimam
ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Neraka itu pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala laha sab'una alfa zimam. Ia memiliki sab'una alf. Sab'un itu 70, alf itu ribu. Jadi punya 70.000 zimamin, tali pengekat. Ya, neraka itu diikat dengan 70.000 ikatan, 70.000 rantai. Dan ma'akul zimam, di setiap tali itu sab'una alfa malakin yajuruna. Ada 70.000 malaikat yang memegang. Jadi talinya ada 70.000, di setiap tali ada 70.000 malaikatnya memegang tali. Jadi ada berapa malaikat? 7 kali 7 49, nolnya ada 8. 49 tambah nolnya 8, 4,9 miliar. Ya, 4,9 miliar malaikat yang tugasnya itu memegang atau mengendalikan rantai yang mengikat neraka. Kenapa diikat? Biar nerakanya tenang. Maksudnya biar dia tetap di situ. Kalau nggak diikat, neraka itu bergejolak, bergemuruh, nggak bisa diam. Ya, makanya diikat oleh rantai yang sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, di neraka itu ada rantai dan belenggu bagi penduduknya. Di surah Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir itu rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Jadi udah masuk neraka, kemudian di dalam neraka itu diikat, dirantai, dibelenggu, nggak bisa kemana-mana. Ya kalau di dalam neraka terus nggak diikat, nggak dibelenggu, mungkin bisa kabur-kaburan gitu kali ya. Mau dipukul sama malaikat terus kabur, lari gitu menghindar. Nah ini ternyata nggak bisa. Udah masuk neraka terus diikat, dibelenggu, nggak bisa kemana-mana. Sehingga ketika dipukul sama malaikat, yang sudah, mereka akhirnya harus pasrah menghadapi itu semua. Ya nggak. Nah yang lebih menakutkan lagi, setiap rantai, setiap belenggu yang digunakan untuk mengikat mereka itu terbuat dari api yang menyala. Ya na'udzubillah. Idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjabun. Dalam riwayat lain itu disebutkan seperti itu. Ketika belenggu dan rantai yang dipasang di leher mereka, sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api yang berkobar, api yang menyala. Ya Masya Allah. Ya na'udzubillah. Makanya jangan sekali-kali kita terus berdoa sama Allah itu kan, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan juga yang mendekatkan diri kita itu dari neraka. Ya min qaulin, ya, bahkan disebut sampai ada yang berdoa min niyatin au qaulin au fi'lin. Baik itu dari niat, ya niat aja yang mungkin mendekatkan kita dari neraka, kita berlindung. Kemudian juga ucapan atau perbuatan, karena memang sangat mengerikan. Yang berikutnya, panas api dunia itu hanya 1/70 bagian dari api neraka. Ya. Narukum hadhihi ma yuqadu binuri adam yuqadu banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam, oleh Bani Adam, adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka jahannam. Ya, jadi cuma 1/70. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana dengan api neraka jahannam. Yang berikutnya, neraka juga menyiksa
dengan rasa dingin yang luar biasa. Nah, jadi bukan cuma panas, bahkan dengan dingin yang luar biasa itu juga bagian dari siksa neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah An-Nahl, la yazuquna fiha bardan wala la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Ini terkait dengan penghuni neraka. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman illa hamiman wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Jadi dua pilihannya, air yang sangat panas atau air yang sangat dingin. Ini suhunya. Kalau rasanya sama, aromanya sama, rasanya itu nggak enak, kemudian aromanya busuk. Tinggal pilih mau yang panas atau yang dingin, tapi dalam suhu yang ekstrim. Panasnya luar biasa, kemudian juga dinginnya luar biasa. Nah ini juga siksaan. Makanya kalau kita merasakan panas nggak nyaman, ketika merasakan dinginnya ekstrim juga nggak nyaman. Nah di hadits Rasulullah SAW disebutkan istakat an-nar ila rabbiha, neraka itu mengadu kepada Rabbnya. Faqalat Rabbi akala ba'di ba'da. Neraka itu berkata, ya Rabb, sebagian diriku menghancurkan sebagian yang lain. Ya, kemudian Allah berfirman kepada mereka, fa'adina laha binafasain. Ya, mereka diizinkan untuk dibagi menjadi dua bagian. Nafasin fi syita wa nafasin fi shaif. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Ya, jadi ekstrim di dua suhu itu. Nah, itu bagian dari siksa neraka. Makanya coba lihat belahan bumi yang kutub itu kan sedikit penghuninya. Ya karena memang gak nyaman tinggal di sana. Ya meskipun kita itu kalau datang ke tempat salju senang. Ya foto-foto, selfie upload di medsos kita kan. Tapi itu hanya buat sebentar doang. Sehari 2 hari udah habis itu selesai. Balik lagi kita pulang lagi. Tapi kalau buat seterusnya di sana mikir-mikir. Ya bisa nggak saya tinggal di tempat bersalju begitu? Ya gimana dengan cuaca dinginnya? Bagaimana nanti dengan makanannya dan lain sebagainya? Gak nyaman. Makanya di kutub bumi itu pasti yang tinggal sedikit karena itu bukan tempat yang nyaman untuk ditinggal. Yang nyaman di mana? Yang nyaman seperti di tempat kita ini, ya, yang suhunya kadang hangat, terus setelah itu sejuk, begitu. Bahkan di negara-negara Eropa itu yang 4 musim ya disebutnya ya, nah itu juga menjadi tempat yang sebenarnya kurang nyaman buat mereka. Buktinya apa? Kalau lagi musim salju mereka cari tempat yang hangat kan gitu kan. Kalau lagi musim panas mereka cari tempat yang sejuk. Jauh-jauh dari sana datang ke Indonesia buat ngapain? Berjemur doang gitu. Ya kan? Nah, kita di sini alhamdulillah kejemur mulu setiap hari. Ya suasananya hangat. Nah, jadi itu. Yang berikutnya neraka sangat dalam. Ini dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'a wajbatan. Nah, tiba-tiba beliau mendengar seperti suara benda jatuh ke dasar. Dan suara ini kedengaran juga sama yang lain, kedengaran juga sama sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bertanya kepada mereka, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apa? Allah wa rasuluhu a'lam, kata sahabat. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Beliau bersabda, "Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan, fa huwa yahwi fin nari al-an hatta intaha ila ta'liha."
Nah, itu yang disampaikan oleh Rasul. Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnaril an, dan sekarang baru mencapai dasarnya. Jadi dilempar itu sejak 70 tahun yang lalu. Ketika didengar oleh Rasul suaranya, itu baru mencapai dasar neraka. Nah, itulah dalamnya neraka. Ya. Nah, ini diantara sedikit penjelasan Rasulullah SAW tentang neraka. Ya, ini penutup terakhir. Satu celupan di neraka membuat kenikmatan di dunia itu tidak ada artinya. Bahkan ketika orang yang hidup di dunia itu sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang berlimpah ruah, ya, jadi apa saja yang dia mau mudah dia dapatkan, kenikmatan yang berlimpah ruah. Kata Rasulullah, didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia, ya, paling banyak nikmatnya ketika dia hidup di dunia. Ya, kita belum ada apa-apanya. Ini orang yang paling banyak kenikmatannya hidup di dunia. Lalu dia dicelupkan, ya, dengan sekali celupan. Ingat ya, ini bahasanya dicelupkan. Celupkan itu cuma sebentar doang, ya kan? Kayak kita bikin teh, dicelupin itu teh kan sebentar doang, ya. Kemudian dikatakan kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qattun? Ya, apakah kamu pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Ya, ini pertanyaan untuk mengingat ketika dia hidup di dunia dulu. Pernahkah engkau merasakan kebaikan sedikit saja? Atau engkau merasakan kenikmatan sedikit saja? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Rabb. Jadi kenikmatan dunia yang paling banyak dia rasakan itu akhirnya tidak berbekas sama sekali, ya, di dalam ingatannya itu ketika dia sekali saja dicelupkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, makanya ini patut menjadi perhatian kita. Hilang semua bekas, nggak ada bekas sama sekali. Ya, ya, na'udzubillah. Jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah sekalian, inilah yang Allah sediakan buat orang-orang yang kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang ingkar dan kafir kepada ayat-ayat kami. Tempatnya tidak lain kecuali adalah neraka, dan itulah sumber kehinaan kita, itulah sumber kesengsaraan hidup kita. Maka kita terus berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Jamaah sekalian, ini yang Allah sampaikan di ayat 38 dan ayat 39. Ya, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang bisa terus mengikuti hidayah petunjuk dari Allah, kemudian terus diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah sehingga hidayah itu tetap berada dalam diri kita, dan Allah akhirnya akan karuniakan surga kepada kita dan jauhkan kita semuanya dari neraka sejauh-jauhnya. Yang bisa disampaikan semoga menjadi manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, ya, silakan. Ada yang mau tanya? Oh, Haji itu penting Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat atas pemaparannya untuk kajian tafsir hari ini. Ada dua hal yang saya tanyakan, yang sederhana saja. Yang pertama tentang tadi ayat "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya". Ini porsinya berapa persen? Ada yang mengatakan bahwa porsi antara dunia dan akhirat itu 50-50, sebagaimana kita seringkali
Ya satu jaga itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada yang menginterpretasikan biji-biji, tapi juga ada yang menginterpretasikan lain lagi. Ada yang mengatakan akhirat terutama, walal akhiratu khairun wa minal ula. Itu ayatnya. Jadi mungkin ada yang mengatakan akhirat 60%, dunia 40%. Jadi kalau menurut Ustaz yang benar porsinya berapa? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang tadi, kalau kita itu dekat dengan Allah, dengan apa yang datang dari Allah, insya Allah kita tenang ya. Meskipun kita mengalami masalah sebegitu hebat, bahkan mungkin terasa akan pecah. Memang iya, mungkin kita juga punya pengalaman ya. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kita alhamdulillah harinya Allah ya. Dan memang benar ada ketenangan itu. Tapi kemudian mungkin kita terlena dengan ketenangan itu, sehingga kita nggak mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Jadi kita biarin aja mengalir itu masalahnya. Nah ini sikap kayak gini benar nggak? Atau kita setelah kita mendekati Allah, ya, kita pasrah pada Allah, tapi ada upaya, ada effort dari kita untuk bersungguh-sungguh mencari solusi itu, atau biarkan Allah ada yang mendatangkan solusi pada kita. Itu tak hal yang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Yang pertama Al-Qasas 28. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dikaruniakan kepada Allah untukmu untuk kebahagiaan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Nah, ini porsinya gimana? Ada yang mengatakan 50-50, ada yang mengatakan 70-30 gitu kan. Ini bukan menurut saya yang benernya ya, tapi ada satu penjelasan yang saya pikir menarik buat kita perhatikan. Dan ini terkait dengan doa yang kita baca terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Maka porsi yang perlu kita berikan untuk akhirat, berikan 100%. Ya. Ya kalau 50% ntar kita mampir dulu ke neraka jadi. Gitu kan? 50% dah paruh-paruhan. Separuh di neraka, separuh di surga gitu kan? Jangan. Untuk akhirat 100%. Buat dunia juga 100%. Jadi menghadapi dua kehidupan ini, ya kita hadapi dengan penuh kesungguhan. Kan di dunia kita pengen enak, gitu kan ya. Maka kita harus berupaya gimana akhirnya kita bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman di dunia ini. Gitu. Ya, hidup yang nyaman ukurannya kan cuma 3 atau 4. Pertama, punya rumah yang nyaman. Ya, nah sekarang bapak-bapak merasa rumahnya sekarang udah nyaman belum? Kalau sudah nyaman, alhamdulillah. Ya, kalau belum nyaman, ya kita berupaya biar bisa nyaman. Yang kedua, punya kendaraan yang nyaman. Kita mau kemana-mana itu bisa akhirnya kan. Kalau ada yang merasa dengan motor nyaman, ya sudah, itu surga, itu kebaikan. Ya, kalau merasa dengan mobil nyaman, nah itu kebaikan. Yang merasa mobil cukup dengan Avanza itu nyaman, itu kebaikan. Wah ini kayaknya Avanza kurang enak nih, ganti dengan Innova misalnya kan, ya sudah, itu kebaikan itu. Jadi punya rumah nyaman, punya kendaraan yang nyaman, punya pasangan yang baik, punya suami yang baik, punya istri yang baik. Karena kalau pasangan yang baik itu, ya istilahnya apa ya? Pasangan yang mencintai kita dengan sebenarnya itu adalah pasangan yang akan mengingatkan kita dengan akhirat.
Mulai dari melihatnya ingat akhirat. Ketika ngobrol ingat akhirat. Itu yang mengingatkan kita dengan akhirat kita. Itu pasangan yang baik. Ya. Makanya kalau istri suka negur, ya, jangan lupa sholat, gitu. Nah, itu pasangan baik. Atau kita mengingatkan istri, mak, udah waktunya sholat ya, ayo sholat. Nah, itu berarti kita sedang berupaya menjadi pasangan yang baik. Itu kalau udah ada 3 itu, udah baik kehidupan dunia kita. Ya. Atau tambah 1, kita bekerja nggak jauh-jauh dari tempat tinggal kita. Ya. Atau kalau lebih luas lagi itu, ya kita mencari penghasilan itu ya di negeri kita sendiri. Gitu. Itu juga menjadi ada satu ungkapan yang ucapan nama yang menyebutkan itu juga tanda hidup yang baik. Begitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh sampai ke luar negeri sampai jadi TKI gitu. Cukup di negara kita sudah selesai. Nah itu tanda kehidupan yang baik, ya, di dunia. Nah tapi jangan kita lupakan hidup di dunia ini harus kita jadikan sarana dan dunia masratul akhir untuk mendapatkan kebaikan hidup kita nanti di akhirat. Maka semua yang kita punya, semua yang kita usahakan di dunia ini itu harus menghantarkan kebaikan hidup kita di akhirat. Begitu. Jadi meskipun hidup di dunia, orientasi kita udah akhirat. Gitu. Ya contoh sederhana itu kalau kita makan aja kan, ya ini doa yang masyhur ketika makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Urusan makan aja, doanya perhatikan. Ya Allah, berkahi. Ya Allahumma barik lana, berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ya, terus ditutup dengan wa qina adzabannar. Jauhi kami dari neraka. Itu urusan makan. Jadi urusan makan aja dan mengingatkan kita kepada akhirat. Jangan sampai dari makanan kita itu bikin kita celaka nanti di akhirat. Gitu. Ya. Jadi semua hidup kita di dunia ini orientasi tetap akhirat. Maka kalau ini kita lakukan, ya dunia kita berikan 100%, ya karena dunia ini nanti akan menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka akhirat pun juga harus 100%. Bekerja mati-matian, tapi kalau giliran waktunya sholat datang, ya kita juga sholat dengan penuh kesungguhan. Begitu. Pak Haji Dorifin begitu kira-kira ya. Nah, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Ya ini saya lebih memilih pendapat dunia 100%, akhirat pun 100%. Begitu. Terus yang kedua, kita menghadapi masalah ini gimana? Udah kita pasrahin sama Allah, ya Allah terserah deh mau kayak gimana gitu kan. Saya mau ngikut aja, bahasanya pasrah. Nah, jamaah sekalian, ketika menghadapi masalah ini ada hal yang menarik dalam kajian sabar. Ya, sabar itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam musibah, ya, dalam kesulitan. Sabar dalam ketaatan ini saat kita menjalankan taat, ya kita harus terus berupaya. Sabar dalam kemaksiatan itu ketika kita melakukan maksiat bukan sabar akhirnya kita berlama-lama di maksiat, bukan begitu. Tapi ya, ketika kita melakukan kemaksiatan terus kita ingat Allah, bertobat kepada Allah. Nah sabar dalam kesulitan, jadi ketika kita menghadapi masalah, maka sikap yang harus kita miliki itu adalah pertama serahkan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya Allah sudah ingatkan itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita yakini masalah itu adalah bagian dari ujian hidup kita. Dan Allah nggak akan menguji kita kecuali pasti kita sanggup untuk memikul ujian itu. Maka serahkan itu sama Allah. Nah, ketika kita menyerahkan sama Allah, itu bukan lantas kemudian kita duduk aja berdiam diri nungguin. Terserah deh nanti Allah mau suruh saya gimana, enggak. Maksudnya ya, kita tetap berikhtiar, tetap berusaha mencari penyelesaian dari masalah itu. Tapi ya jangan lupakan itu. Solusi atau jalan keluar dari masalah itu akan mudah kita dapatkan ketika kita menyandarkan masalah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah janjikan itu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Gitu. Punya utang, kita bilang sama Allah, ya Allah, saya utang nih udah sampai pusing, ngeceling di kepala saya, udah mau jatuh tempo lagi kan, dan saya pasrahin sama Engkau ya Allah. Ya gimana nanti deh, gitu kan? Begitu kita pasrahin, kita nggak ngapa-ngapain, diam aja kan? Nah, kira-kira selesai nggak utangnya? Ya enggak, karena kalau kita bayar kan, gitu kan? Jadi kita harus tetap berupaya, gimana caranya bisa membayar utang itu. Nah, ada satu kejadian menarik. Orang yang udah kepepet banget, mentok kanan kiri depan belakang. Jadi dia punya masalah utang, mau jatuh tempo. Kalau nggak dibayar, rumahnya akan disita. Ternyata sebelumnya juga istrinya udah cerewet banget ya. Wah, ini hidupnya saya udah nggak enak nih hidup sama kamu nih. Ya susah hidupnya. Jadi udah, saya mau minta cerai aja gitu. Pepet udah, rumah mau disita, istri minta cerai. Akhirnya satu hari sebelumnya dia udah usaha, kemarin udah usaha, tapi nggak ketemu jalannya. Di hari itu full dia bahasanya udah pasrah sama Allah. Ya Allah, terserah dah gitu. Mau kayak gimana terserah. Ya, kalau memang besok rumah saya mau disita, saya ikhlas, saya pasrahkan. Terus kalau istri juga mau minta cerai, akhirnya ya saya udah ikhlas, saya pasrah. Tapi yang dia lakukan apa saat itu? Dia datang ke masjid, di situ dia ibadah betul-betul serius sama Allah, doa juga dia sampaikan semuanya sama Allah gitu kan. Malam itu dia i'tikaf di masjid, terus dia ibadah, dia doa, dia istighfar gitu, segala macam dia lakukan. Terus dia ingat masih ada yang bisa dia sedekahin, dia bersedekah gitu kan. Besok pagi dia pulang dari masjid, mau pulang ke rumah, dia lihat ada orang di rumahnya. Dari jauh dia bilang, ya Allah, ini orang yang mau nyita rajin amat, masih pagi udah datang ke rumah gitu kan. Tapi dia ingat ya, kalau memang harus disita rumahnya, dan saya ikhlas. Akhirnya dia pulang ke rumah, ditemui orang itu, ternyata yang datang itu teman lama, ya teman lama, datang ke situ nyari dia, akhirnya ketemu, dia bilang, saya mau minta tolong sama kamu. Ya, dia mikir langsung, ya minta tolong, saya udah kepepet gitu kan, rumah mau diambil gitu kan, dia mau minta tolong. Enggak, saya ada proyek, kata temennya. Saya ada proyek di Sumatera terkait dengan alat-alat berat, dan saya ingat ente itu ngerti banget dengan alat-alat berat. Saya mau ngajar. Waduh, saya nggak punya duit buat ongkos ke sana aja, nggak ada. Udah tenang, nanti saya yang tahu, gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol disepakati upah dari dia itu akan dikasih DP-nya, ya, dikasih DP 25 juta, ya, upah dari pekerjaannya itu, dan dia punya hutang 15 juta, yang udah jatuh tempo gara-gara hutang 15 juta itu rumahnya mau disita. Ya akhirnya temannya ngambil duit 25 juta sebagai DP upah pekerjaannya itu dikasih ke dia. Ya, pagi itu dia megang duit 25 juta. Padahal masalah pertama hutang 15 juta. Kira-kira selesai nggak? Selesai kan? Nah, dalam hati dia mikir, mana tuh orang yang mau datang menyita rumah saya? Ditungguin sekarang, ya kan? Kenapa? Karena udah ada duitnya. Terus nggak lama istrinya datang, Bang, jangan lupa hari ini kita mau ke pengadilan, gitu kan? Sebelum istrinya ngomong banyak, dikasih duit, nih ada duit, ya, dipegang buat ongkos dia ke sana, selebihnya dikasih ke istrinya. Gunakan dia buat kalau ada hutang di warung-warung tuh bayar, terus buat sekolah anak. Ketika istrinya dikasih duit, lupa sama rencana dia datang ke situ itu buat ngapain? Buat mengajukan gugatan cerai. Langsung aja istrinya bilang, iya Pak, gitu udah. Ya, jadi ketika dipasrahkan sama Allah, dia doa, ibadah, istighfar dan segala macam, masalah yang bikin dia buntu, bikin dia kepepet gitu kan ya, bahkan akan kehilangan segala macam itu selesai dalam waktu yang singkat. Gitu. Akhirnya Allah yang akan mengkerahkan semuanya itu untuk
menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah ini yang perlu kita yakin. Mungkin kalau belum pernah mengalami sampai begitu ya mudah-mudahan sih jangan sampai gitu kan ya. Jangan sampai gitu. Tapi kalau suatu waktu kita menghadapi nanti ya kita tahulah sedikit-sedikit harus bagaimana. Tadi saya bilang saya pernah menghadapi satu masalah berat sampai berat badan saya itu turun 4 kilo gitu, 4 kilo. Semula tuh mengandalkan kemampuan kita ini harus gimana, tapi akhirnya di satu titik saya sadar ini masalah itu datang dari Allah. Allah ingin memuji kita. Akhirnya kita masalah. Ya Allah, terserah deh nanti mau kayak gimana. Gitu. Yang penting kita berusaha. Ya kita berusaha berbuat baik terus begitu. Akhirnya satu persatu itu Allah datangkan harus begini. Akhirnya selesai masalah. Begitu. Jadi Pak Haji begitu ya. Jadi pasrahnya kita itu bukan kemudian kita nggak ngapa-ngapain enggak. Kita tetap harus berupaya menyelesaikan masalah itu, tapi kita sandarkan masalah itu sama Allah. Begitu. Ini terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedikit aja tadi Ustaz ada sampaikan satu doa yang menurut saya bagus sekali ya. Berlindung dari neraka dan yang menjauhkan dari dalam menuju neraka. Iya. Itu dari ayat Al-Quran apa dari hadis Ustaz? Karena itu semuanya bagus sekali Ustaz. Iya. Terima kasih. Itu di Quran nggak ada. Nah itu ada dalam dia termasuk doa yang maksud. Doa yang maksud itu doa yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, gitu ya. Ini dari neraka berlindung, begitu pun dari surga juga. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa fi'lin, gitu. Ya Allah, kami meminta kepada surga dan yang mendekatkan diri kita dengan surga itu baik dari ucapan atau juga perbuatan. Dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan yang mendekatkan diri kami dari neraka baik dari ucapan maupun juga dari perbuatan. Begitu. Jadi bukan dari Quran, tapi ini termasuk doa yang maksud, ya doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu Pak. Ya. Kenapa? Odisha. Siap. Ya. Baik, ini cukup untuk dua pertanyaan. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup kajian dengan doa dan doa Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا سفرا إلا وصلته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.